语言爬满了甲骨。 Semua orang yang bergegas masuk gemetar. Wajah mereka semua pucat, sulit dipercaya. Bagaimana bisa berakhir seperti ini, berubah menjadi situasi seperti ini? Qin Yining menjerit dan hampir pingsan di tempat. Dia melemparkan dirinya ke depan ke pelukan si Hao. Air mata menutupi matanya saat dia menangis dengan keras. Dia merasa seolah-olah ada pisau yang melilit di hatinya. Haoer saya, jangan mati. Bagaimana bisa seperti ini? Ibu telah mengecewakanmu. Dia memeluk si Hao, tubuhnya gemetar dan berjuang untuk berdiri. Dia memikirkan semua yang telah terjadi, tentang semua yang terjadi selama bertahun-tahun. Hatinya penuh dengan rasa sakit dan penyesalan yang tak tertandingi. Dia telah kehilangan terlalu banyak, tidak berada di sisi putra sulungnya sepanjang waktu. Pada akhirnya, dia akan mati begitu saja. Darah mengalir keluar dari dada si Hao. Dia akan mati. Dia juga merasa sangat emosional, tidak mau melepaskan semua ini. Dia menghibur orang tuanya, mengatakan kepada mereka untuk tidak merasa buruk. Haoer, jangan tinggalkan ibu, jangan mati. Tolong jangan, wajah Qin Yining penuh dengan air mata. Saat itu, dia tidak merawat si Hao dengan baik. Dia masih sangat muda ketika dia memiliki tulang tertingginya dicungkil darinya di Martial Imperial Manor. Dia telah menanggung terlalu banyak penderitaan. Mengapa dia begitu malang? Kemudian, dia ditinggalkan di desa batu, dan sejak itu, mereka telah dipisahkan selama lebih dari 10 tahun dan oleh wilayah yang luas. Mereka tidak pernah merawatnya dengan baik. Sekarang, dia seperti ini, tragedi lain terjadi. Dia hanya bisa menonton tanpa daya tanpa kemampuan untuk menyelamatkannya. Di mana tulang makhluk tertinggi? Kembalikan, cepat. Bantu Haoer menerimanya, jangan biarkan dia mati. Qin Yining meratap. Dia merasa seolah-olah jantungnya robek dan paru-parunya terbelah. Bagaimana bisa seperti ini? Putra sulungnya tidak mentransplantasikan tulang abadi dan malah memberikan tulang tertingginya sendiri. Betapa menyedihkannya ini. Ini sudah terlambat. Kaisar Batu tidak memiliki cukup darah makhluk tertinggi di dalam dirinya, jadi dia tidak akan bisa memberi makan darah. Setelah meninggalkan tubuhnya, itu akan sia-sia bahkan jika itu disambungkan kembali ke tubuhnya, kata Zhang Song. Tidak, mata Qin Yining tampak kurang ekspresi. Terlalu sulit untuk menanggung rasa sakit dan penderitaan ini. Ibu, kamu tidak perlu merasa patah hati. Tulang itu sudah tidak berguna bagiku. Itu tidak bisa menyelamatkan saya, jadi saya bisa memberikannya kepada adik laki-laki saya. Si Hao menghiburnya. Ibu yang salah, karena keraguan-raguanku, kami melewatkan kesempatan untuk mentransplantasikan tulang. Qin Yining meraihnya sambil terisak keras. Dia penuh dengan penyesalan. Dia tidak ingin putranya yang lebih tua meninggal, tetapi dia takut putra keduanya juga terluka. Dia selalu ragu-ragu, dan pada akhirnya, kesempatan itu hilang begitu saja. Sekarang tidak ada gunanya bahkan jika mereka mentransplantasikan tulang abadi sekarang. Ibu, jangan salahkan dirimu. Bagaimana bisa itu salahmu? Bagaimana saya bisa meminta tulang adik laki-laki saya? Saya tidak akan setuju dengan hal seperti itu. Bagaimana kita bisa bertaruh dengan nyawanya? Saya pribadi mengalami hal-hal ini dan tidak akan membiarkan dia menderita rasa sakit yang sama seperti yang saya alami. Si Hao berkata dengan lembut. Darah mengalir keluar dari sudut bibirnya. Wajahnya menjadi semakin pucat. Si Ziling berdiri di sana, tampak ketakutan. Matanya yang seperti harimau terus-menerus meneteskan air mata. Dia terus-menerus bergumam, itu salah kami, selalu ragu-ragu dan melewatkan kesempatan. Ini semua salah kita. Ini akan menjadi rasa sakit dan penyesalan yang luar biasa selama sisa hidupku. Ayah, jangan katakan lagi. Melakukan ini hanya akan membuatku merasa lebih buruk. Ini benar-benar bukan salah kalian berdua. Si Hao merasa hidungnya menjadi sakit. Dia tidak menyalahkan keduanya. Alasan pertama adalah karena dia pasti tidak menginginkan tulang itu, dan yang kedua adalah dia juga berpikir dalam hati bahwa jika dia memiliki dua anak dan harus membuat keputusan ini, apa yang akan dia lakukan? Itu pasti akan membuatnya menderita.
Dia tahu bahwa beberapa hari terakhir ini terasa sangat lama bagi orang tuanya, menanggung siksaan yang hebat. Meskipun mereka ragu-ragu dan melewatkan kesempatan untuk menanamkan tulang, ini bukan kesalahan mereka. However ibu telah berbuat salah kepada Anda. Saya benar-benar menyesalinya. Ini akan menjadi penderitaan selama sisa hidup saya tidak akan memaafkan diri saya sendiri. Qin Yining merasa sangat sedih. Jari-jarinya memutih, dan tubuhnya goyah. Mata si Ziling benar-benar merah. Dia meraung dengan suara rendah. Ketika dia mengingat pengalaman selama beberapa tahun terakhir ini, seolah-olah semuanya seperti mimpi. Dia penuh dengan menyalahkan diri sendiri dan penyesalan yang tak ada habisnya. Dia dan Qin Yining merasa seperti mereka telah mempermalukan putra sulung mereka. Mereka telah meninggalkan terlalu banyak penyesalan. Ini adalah kedua kalinya dalam hidup ini di mana mereka harus melihatnya selama ini, akan meninggalkan dunia ini. Tulang abadi tidak ditanamkan ke Hauer, dan dia malah memberikan tulang tertingginya kepada adiknya. Betapa menyedihkannya ini, si Ziling dan Qin Yining tidak bisa mengendalikan diri. Kata-kata mereka dipenuhi dengan kesedihan. Ayah, ibu, semua ini benar-benar tidak bisa disalahkan pada kalian. Berikan tulang itu kepada adik laki-laki. Ini sama dengan kelanjutan hidupku, yang akan menemanimu di sisimu. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, suami dan istri merasa lebih sedih di dalam. Air mata terus mengalir keluar. Si Ziling melolong. Kepalanya yang berambut hitam beterbangan dengan kacau seperti iblis. Rambutnya jatuh ke tanah. Cahaya surgawi muncul dari matanya saat dia berkata, untuk berpikir bahwa aku, si Ziling, 20 tahun yang lalu membenarkan kesalahan dengan pembalasan dan berkelok-kelok tanpa hambatan di bawah langit tanpa rasa takut. Dalam 10 tahun ini, setelah terperangkap di Gunung Abadi, harga diri saya telah ditebang dan semangat gagah berani saya tumpul, mengubur hati asli saya. Ada penyesalan dalam hidup ini. Mulai hari ini, aku akan menjadi gila. Saya pasti harus menghapus istana abadi dan menyapu warisan 7 dewa. Saya bersumpah darah di sini. Dia meraung. Dia mengepalkan tinjunya. Di belakangnya, tombak emas muncul dan menunjuk lurus ke arah langit. Bagaimanapun, ini masih tidak bisa mengubah apapun. Si Hao tidak memiliki banyak sisa hidup. Tidak ada yang bisa membuatnya tinggal di dunia ini. Mata orang-orang desa batu sudah lama menjadi merah. Mereka mengelilinginya, semua dada mereka naik turun dengan hebat. Napas mereka menjadi kasar dan tinju mereka terkepal erat. Mereka benar-benar ingin berteriak ke langit. Anak. Mereka berkata dengan lembut, air mata panas mengalir di wajah mereka. Mereka tahu bahwa tidak ada cara lain. Si Hao bahkan telah menghilangkan tulang tertingginya, menghilangkan secercah harapan terakhir mereka. Saya ingin membunuh. Si Linhu meraung. Si Hao tidak mendapatkan perawatan tulang abadi dan malah kehilangan tulangnya sendiri. Itu membuat pria pemberani dari gurun besar ini ingin menangis. Yang lain juga seperti ini. Ermeng, Dazuang dan yang lainnya hampir meledak dengan kekerasan. Jika bukan karena si Hao memanggil mereka untuk tidak membuat mereka bertindak secara acak, mereka pasti akan mendapat masalah. Anak, kepala desa Si Yun Feng menarik tangannya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Sudut mata yang penuh kerutan hanya memiliki air mata lama yang mengalir. Kakak, Qin Hao berdiri di sisinya, memanggilnya. Hiduplah dengan benar, hargai semua yang Anda miliki. Jaga ayah dan ibu. Si Hao mengangguk dan berkata dengan damai. Aku akan menjadi orang yang paling kuat dan melindungi mereka. Kata Qin Hao. Si Hao memandang Zhang Zong dan berkata, dokter yang hebat, apakah Anda memiliki kepastian dalam memberinya tulang dengan aman? Zhang Zong mengangguk. Jika itu adalah orang normal, maka itu pasti tidak mungkin dan sangat berbahaya, tapi itu seharusnya tidak menjadi masalah dengan saudara yang mulia. Sudah ada darah makhluk tertinggi di dalam dirinya yang memberi makan tulang abadi. Sekarang, secara alami dapat memelihara tulang ini. Karena ada darah surgawi di dalam Qin Hao, dia secara alami bisa menerima tulangnya.
Berbahaya bagi Si Hao untuk menerima tulang sebelumnya karena ada terlalu banyak simbol karat tembaga hijau di dalam tubuhnya, dan darah tertingginya juga telah sangat habis. Si Hao mengerutkan kening dan berkata, meskipun itu adalah tulang makhluk tertinggi, itu jauh lebih besar daripada tulang dan daging lainnya. Ada beberapa jejak kutukan di permukaannya, jadi kamu pasti harus berhati-hati. Ini bukan masalah. Kakak yang mulia memiliki tulang abadi yang sempurna yang dapat menghapus beberapa simbol, kata Zhang Zong. Kalau begitu cepat dan lakukan operasi, kata Si Hao. Tulang itu putih berkilau. Meskipun rusak parah, penuh retakan, dan disatukan, itu masih berkilau terang dan melepaskan cahaya abadi. Namun, itu membawa jejak darah, membuatnya terlihat agak dingin. Di mata orang-orang desa batu, itu sangat mencolok. Betapa tidak adilnya ini, betapa menyedihkan. Si Ziling dan Qin Yining sama-sama merasa ini sulit untuk diterima. Mereka memeluk Si Hao sambil tersedak dengan isak tangis. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Zhang Zong membawa Qin Hao pergi dengan tulang itu. Awan kekhawatiran memenuhi aula utama. Semua orang merasa sangat emosional. Mereka tidak bisa tenang. Raja Perang, Raja Peng, Raja Ming dan yang lainnya naik. Mereka diam-diam melakukan pemeriksaan tubuh Si Hao, menanamkan kekuatan surgawi untuk memperpanjang hidupnya. Bagaimana bisa seperti ini? Xiao Tian, singa berkepala 9, Xia Yuyu dan yang lainnya semua bergegas. Mereka telah mendengar berita itu dan merasa sangat terguncang. Aula istana dipenuhi orang. Wajah-wajah yang akrab ini semuanya membawa kesedihan. Meskipun mereka sudah menduga bahwa akan sulit bagi Si Hao untuk hidup, mereka tidak pernah berpikir akan seperti ini. Anak, ayo kembali. Kepala tua Si Yun Feng berkata. Mari kita tunggu sebentar. Si Hao menggelengkan kepalanya. Dia ingin melihat apakah tulang itu berhasil dilahirkan kembali. Kakak kecil, King Feng menangis. Matanya yang besar benar-benar merah. Saat itu, Si Hao yang membawanya ke desa batu, namun mereka akan berpisah seperti ini, tidak pernah bertemu lagi. Si Hao menghela nafas. Dia juga berpikir untuk memberikan tulang itu kepada King Feng, tetapi dia tidak memiliki darah tertinggi di dalam dirinya, jadi tindakan yang terburu-buru dapat mengakibatkan kematiannya. Selain itu, dia bahkan mungkin dikutuk. Keberhasilan. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, berita tiba bahwa Qin Hao berhasil menerima tulang itu. Ini jelas merupakan hal yang utama. Seorang pemuda dengan 2 tulang makhluk tertinggi, seberapa menakutkan itu. Dia pasti akan mengguncang langit di atas dan bumi di bawah. Namun, tidak ada yang mengatakan apa-apa. Tidak ada kebahagiaan dalam ekspresi semua orang. Bukankah Si Yi memiliki murid ganda dan tulang makhluk tertinggi saat itu? Dia masih dikalahkan. Little Hao adalah yang benar-benar tak tertandingi. Ermeng sangat marah. Pasti ada orang seperti ini di alam yang lebih tinggi. Apakah dia berada di jalan yang tidak setara atau tidak, masih terlalu dini untuk dikatakan. Seseorang menambahkan dengan lembut. Ayo pergi. Si Hao berkata dengan lembut. Altar leluhur bersinar, membuka jalan. Orang-orang Stone Village bepergian di malam hari, membawa pulang Si Hao. Ketika berita keluar, ibu kota negara batu sangat terguncang. Perpisahan Kaisar Batu. Suara-suara itu menggelegar seperti guntur. Banyak ahli berteriak bersama, mengguncang langit dan membuat seluruh ibu kota bergetar. Batu kecil itu pergi. Ini juga berarti bahwa dia akan meninggalkan dunia manusia ini, tidak pernah melihatnya lagi. Perpisahan Kaisar Batu. Suara-suara ini bergegas ke langit, bergema di langit malam. Semua orang berteriak bersama, mengguncang langit dan bumi. Semua orang mengucapkan selamat tinggal bersama. Master Sekte, raksasa di wilayah mereka, dan individu yang kuat muncul. Ini adalah pemandangan langka yang belum pernah terlihat selama bertahun-tahun. Sayangnya, istana kekaisaran negara batu tertutup awan kesedihan. Sulit bagi orang untuk membuat pidato gembira. Pagi-pagi sekali, matahari terbit dari timur. Cahaya warna-warni keemasan yang gemerlap tersebar dengan hangat di tubuh semua orang. Saya masih hidup. Jenis perasaan ini benar-benar hebat.
Wajah Si Hao membawa sedikit kemerahan. Dia menyambut cahaya pagi yang beraneka warna sambil berbaring di kursi empuk. Dia menatap ke arah desa batu yang dikenalnya, merasa puas dalam hati. Baik tubuh dan hatinya hangat. Setelah kembali, semua orang merasa sangat gugup, takut dia tidak akan bertahan sampai siang hari. Mereka semua merasa sangat tidak enak dan tertahan. Untungnya, dia masih hidup. Semua orang menghela nafas dan mengungkapkan senyum. Namun, mata mereka terasa sedikit perih, ingin meneteskan air mata. Aku benar-benar ingin tetap tinggal, selamanya tetap di sini, kata Si Hao lembut. Kemudian, hidungnya terasa sakit. Dia memandang semua orang, tidak ingin pergi. Semua orang meneteskan air mata, merasa sangat sedih. Karena kita masih punya waktu, mari kita cari tempat lain, kata Si Hao, menenangkan dirinya. Baiklah, pilih tempat, kata Si Fei Jiao. 10 li keluar, ada sebuah bukit di mana beberapa pohon pinus tua tumbuh. Ada mata air yang jernih mengalir. Itu adalah tempat yang sangat damai. Si Hao memilih tempat pemakaman untuk dirinya sendiri. Ini bukan bumi spiritual, melainkan tempat biasa. Namun, dia bisa melihat desa batu yang jauh. Tempat ini penuh dengan kehidupan tanaman yang segar dan bersih, membuatnya tampak sangat damai. Ini adalah tempatnya, Si Hao berkata dengan lembut. Pada saat yang sama, wajahnya kehilangan warna dan matanya berangsur-angsur menjadi redup. Vitalitasnya yang secara paksa membuatnya tetap terjaga melemah. Hidupnya akhirnya mencapai akhir. Tidak. Haur, jangan tinggalkan kami. Semua orang berteriak dan melemparkan diri mereka ke depan. Haur, bangun. Kamu tidak bisa menutup mata. Nak, kamu harus bertahan. Anda baru saja kembali dan bahkan belum melihat desa batu dengan baik. Bagaimana Anda bisa pergi begitu saja? Kamu harus hidup. Tangisan membelah paru-paru merobek jantung terdengar. Kata-kata sedih dan suram terdengar. Semua orang melemparkan diri mereka ke depan, menggendongnya di tangan mereka. Mereka menuangkan kekuatan surgawi ke dalam tubuhnya sebagai tindakan terakhir untuk menjaga dia di dunia ini. Sebenarnya, aku juga tidak ingin meninggalkan kalian. Pergi seperti ini, aku sudah sangat puas. Mata Si Hao menjadi redup, kehilangan ekspresi. Dia benar-benar lampu yang kehabisan bahan bakar, menghabiskan seluruh energinya. Tidak, kamu mengatakan bahwa kamu akan kembali ke Stone Village untuk melihat-lihat. Kamu tidak bisa pergi seperti ini. Dazuang meraih tangannya dan meraung keras. Air mata memenuhi matanya. Hao kecil, kami tidak akan membiarkanmu pergi. Pihou merasa sangat cemas. Kamu harus hidup, jangan mati, gumam Ermeng. Dia tidak tahu harus berkata apa dan hanya bisa terus mengulangi dirinya sendiri. Si Hao melihat mereka. Dazuang, Pihou, Ermeng, Huzi, bayi ingus, semua orang ini telah menemaninya sejak masa mudanya. Mereka telah mencuri dari sarang burung ganas dan berlari ke seluruh pegunungan dan dataran, tumbuh bersama. Banyak peristiwa masa lalu muncul di benaknya. Betapa bahagianya mereka ketika mereka masih muda. Bagaimana riang. Mereka telah menyebabkan masalah dan menjelajahi tanah terlantar yang besar bersama-sama. Nak, kamu harus bertahan. Sekelompok paman juga meraung keras. Pembuluh darah di dahi mereka menonjol. Mereka merasa cemas dan tidak berdaya. Sekelompok tetua gemetar saat mereka naik. Wajah tua mereka penuh dengan kebingungan. Mereka memanjatkan doa mereka, terus-menerus mengucapkan kata-kata itu untuk memperpanjang umurnya. Bahkan bibi-bibi hebat itu pun menangis. Anak-anak mereka yang nakal menangis dalam diam. Semua orang merasa tidak berdaya, tidak tahu harus berbuat apa. Persik perak, masih ada 2 lagi, cepat dan beri mereka makan. Kepala desa Si Yun Feng berteriak keras. Jangan, aku sudah membuang terlalu banyak. Si Hao berkata dengan lembut. Dia sangat lemah sehingga sulit baginya untuk berbicara. Itu karena mimpinya sudah terwujud. Dia melepaskan embusan udara. Dia sudah berada di ambang kematian. Garis-garis yang tampak seperti noda tembaga muncul di tubuhnya satu demi satu. Setelah simbol-simbol ini diaktifkan,
mereka menjadi sangat kuat. Sekarang dia kehilangan tulang tertingginya, menjadi lebih sulit baginya untuk melawan mereka. Awalnya, berdasarkan prediksi dokter hebat, dia masih punya waktu 1 hari lagi. Namun, sekarang, vitalitasnya akan benar-benar habis. Makanlah, bagaimana ini bisa dianggap sia-sia? Anda pasti akan hidup. Kamu tidak bisa menutup mata. Si Yunfeng berteriak. Dia selalu bersikap baik, tapi saat ini, dia mengaum dengan keras. Mata si Hao tidak memiliki kilau yang tersisa, seolah-olah dia adalah lilin yang padam bersama angin. Dia akan pergi keluar. Kekuatan hidupnya menyebar. Dia akan menghilang dari dunia ini selamanya. Si Ziling ada di satu sisi, dan Qin Yining di sisi lain. Mereka berdua meraih lengannya untuk menahannya di sini, tetapi mereka tidak berdaya, tidak dapat membalikkan situasi. Persik perak ada di sini. Beri mereka makan untuknya dan bantu Haoer memperbaikinya. Seorang penatua meraung keras. Saat ini, mata si Hao hampir tertutup. Mereka sangat gelap. Dia sudah tidak bisa melihat banyak lagi. Qin Yining dengan panik membawa buah persik perak dan mengirimnya ke mulutnya, membantunya memperbaikinya. Akan baik-baik saja bahkan jika itu memberinya sedikit lebih banyak waktu. Persik perak tidak cukup. Sudah digunakan, jadi efektivitasnya terlalu lemah. Gunakan ini. Hairy Ball berteriak keras. Itu bergegas bersama dengan Little Red. Salah satunya kehilangan separuh tubuhnya, dan yang lainnya kehilangan sepasang sayap. Mereka terluka parah dan tidak dapat bergerak bebas, tetapi saat ini, mereka masih dengan paksa mengumpulkan kekuatan mereka dan melompati semua orang. Itu adalah botol anggur yang penampilannya sederhana dan tanpa hiasan. Itu penuh dengan perasaan kuno, membawa serta aura waktu yang telah berlalu. Di dalam botol hanya ada setetes anggur yang sangat ganas. Itu terjebak di bagian bawah wadah, sehingga sulit untuk mengekstraknya. Ada rasa anggur yang unik. Begitu muncul, itu membuat beberapa penduduk desa jatuh karena mabuk. Ini adalah anggur suci yang diperoleh dari Kun Peng Nex. Mereka tidak pernah menggunakannya setelah si Hao membawanya kembali, melestarikannya sampai hari ini. Sebelumnya, setetes anggur ini telah dibawa ke istana Kekaisaran Negara Batu. Mereka ingin dia menelannya, tetapi dia menolak, karena dia tidak ingin membuang terlalu banyak benda suci karena mereka tidak dapat mengubah kesimpulannya. Bahkan sekarang, tidak ada yang mau menerima akhir ini. Sementara itu Hairy Ball dan Little Red juga ingin mencobanya. Ini benar-benar jenis kepercayaan pada Kun Peng, salah satu dari 10 iblis kuno, serta kepercayaan terakhir dari harapan. Tetesan cairan ini seukuran buah mata naga. Itu seperti batu permata, mengalir dengan cahaya seperti mimpi. Itu secara paksa dimasukkan ke dalam mulut si Hao dan kemudian disuling ke perutnya. Pada saat ini, si Hao sudah menutup matanya, tampaknya tanpa kekuatan hidup. Itu pasti cukup, itu pasti akan menghidupkannya kembali. Bahkan jika itu hanya 1 hari, itu sudah cukup. Anggur memasuki tubuhnya. Semua orang bergabung, mengambil tindakan bersama, mengubah cairan menjadi aliran panas, mengarahkannya ke anggota tubuh dan pembuluh darahnya. Gelombang cahaya yang berkembang memenuhi tubuhnya. Semua orang menjadi kaget. Mereka melebarkan mata. Mungkinkah keajaiban akan terjadi? Anggur ini memiliki karakteristik obat surgawi. Lagi pula itu tidak biasa. Hairy Ball menghela nafas dan berkata. Tubuh si Hao bersinar. Setiap inci dagingnya bergelombang dengan kabut warna-warni yang melilit tubuhnya. Anggur yang ditinggalkan oleh Kun Peng sama sekali tidak biasa. Itu layak menjadi salah satu dari 10 setan, bahkan dengan alkohol yang diminumnya mengandung karakteristik obat surgawi. Jika bukan karena kutukan istana abadi yang begitu istimewa, penyakit lain pasti akan segera sembuh. Semua orang menonton dengan gugup. Mereka semua berdoa untuk keajaiban. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak terduga. Itu hanya setetes, namun tampaknya lebih efektif daripada obat suci yang ditemukan oleh Raja Perang dan yang lainnya. Ini adalah berita bagus. Namun, mata si Hao tetap tertutup, dan kekuatan hidupnya tidak pulih. Tampaknya telah terputus dari tubuhnya tanpa ada tanda-tanda membaik.
Ini membuat semua orang sangat gugup. Tak satu pun dari mereka bisa berdiri diam. Seiring dengan berlalunya waktu, tubuh si Hao mengeluarkan aroma anggur. Kabut-kabur mengalir di permukaan tubuhnya, seolah-olah dia tertidur lelap karena terlalu banyak minum. Sayangnya, napasnya sepertinya berhenti, yang membuat semua orang sangat khawatir. Waktu terasa sangat panjang. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, beberapa anak yang kultivasinya tidak cukup tinggi sudah tertidur karena aroma alkohol, ambruk di sini. Jelas betapa anehnya anggur ini. Itu memiliki efek yang tidak biasa. Sayang sekali. Pada akhirnya, itu masih tidak dapat menentang surga. Little Red menghela nafas. Itu dan bola berbulu telah menyalakan api surgawi mereka, jadi mata mereka secara alami sangat kuat. Mereka berdua tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepala. Dia seharusnya bisa bangkit kembali dan tetap terjaga untuk waktu yang singkat. Namun, itu tidak akan mengubah apapun. Itu masih hanya anggur yang ditinggalkan Kun Peng dan bukan obat pil yang menyelamatkan nyawa. Kata bola berbulu. Ketika semua orang mendengar ini, wajah mereka menjadi pucat pasi. Kepala si Yun Feng mengepalkan tinjunya. Sambil mendesah pelan, dia berkata, "Ayo kembali ke Stone Village." Ketika anak membuka matanya lagi, dia bisa melihat tempat yang penuh aktivitas. Bagaimanapun, ini adalah tempat di mana dia dibesarkan. Di dalam desa ada rumah-rumah batu yang terbuat dari batu gunung yang kokoh. Daging kering digantung di dinding halaman dan kulit binatang digantung di belakang rumah. Jalan-jalan itu damai. Bluestone berjajar di lantai, bersih tanpa debu. Banyak obat spiritual berjajar di kedua sisi jalan. Beberapa saat kemudian, napas si Hao menjadi sedikit lebih stabil, dan dia akhirnya membuka matanya. Dia melihat sekeliling dengan pandangan kosong, membangkitkan teriakan alarm. "Aku sudah membuat kalian semua khawatir lagi." Dia dengan lemah membuka mulutnya. Terlepas dari apakah itu dia atau orang lain, mereka semua tahu bahwa tidak banyak waktu yang tersisa. Ermeng menggendongnya sambil berjalan melewati desa, berjalan dari satu jalan ke jalan lain. Anjing kuning besar yang diangkat oleh kepala desa yang ekornya telah lama menjadi telanjang berlari bersama mereka. Jalan-jalan yang akrab ini, orang-orang yang akrab, si Hao bingung bagaimana perasaannya. Dia benar-benar enggan meninggalkan tempat ini. Ia seperti kembali ke masa lalu. Dia sangat kecil saat itu, dipanggil si kecil oleh penduduk desa saat itu. Dia selalu berlari di belakang sekelompok anak-anak besar dan suka menarik ekor anjing kuning besar itu. Dia masih sangat muda dan naif saat itu. Akhirnya, semua orang datang ke kepala desa. Si Hao duduk di sana, melihat pot kecil di dalam halaman. Dia mulai tertawa. Semua orang mulai tersenyum dalam ingatan lagi, mengingat bagaimana dia saat itu, selalu datang ke sini pagi-pagi untuk memasak susu binatang secara diam-diam sehingga tidak ada orang lain yang tahu. Karena itu, banyak orang menertawakannya, tetapi dia tidak peduli. Dia terus memasaknya perlahan, setiap kali keluar dengan wajah kecilnya lengket dan kotor. Sayang sekali, Dewa Willow telah pergi. Si Hao menghela nafas pelan. Dia ingin pergi ke alam yang lebih tinggi dan bersaing dengan bakat luar biasa dan jenius surgawi itu, dan dia juga ingin pergi ke daerah misterius untuk mencari Dewa Willow. Namun, pada akhirnya, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan. Semua orang menjadi diam. Jika Dewa Willow masih di sini, semuanya mungkin bisa diubah, kan? Bagaimana itu akan berakhir seperti ini? Ketika mereka melihat obat-obatan spiritual, pohon persik perak dan ayam harta oktadik, semua orang merasa sangat emosional. Saat itu, si Hao masih kecil, namun dia terus membawa barang-barang kembali ke desa. Dia adalah seorang dewasa kecil yang selalu memikirkan rumahnya. Dia masih muda, tetapi karena dia, desa batu telah mengalami begitu banyak transformasi. Paman kecil Hao, kamu harus hidup. Tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Seorang anak kecil menarik ujung bajunya sambil berkata dengan kepala terangkat. Air mata memenuhi matanya. Bagi mereka, si Hao adalah paman terbaik mereka. Setiap kali dia kembali, dia akan selalu membawa mereka ke gurun besar untuk berlarian.
Mereka bisa mencuri dari sarang burung ganas dan menangkap binatang buas, memuaskan semua impian mereka. Di hati mereka, si Hao adalah yang paling kuat. Tidak ada yang bisa menandingi dia. Namun, dia akan mati hari ini. Setiap anak meneteskan air mata. Si Hao dengan lembut membelai kepala anak-anak ini. Ketika dia melihat mereka, dia memikirkan masa lalunya sendiri. Dia tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Yue Chan berdiri di kejauhan. Dia belum meninggalkan desa batu. Emosinya kompleks. Setelah dia mengetahui segalanya, dia hanya bisa menghela nafas. Ibu mertua yang jahat itu bahkan bertanya padanya apakah ada cara untuk menyelamatkannya. Namun, bahkan jika dia membantu, itu tidak berguna. Metode kultivasi tubuh utama membutuhkan terlalu banyak waktu. Si Hao tidak akan bertahan lama sama sekali. Dia tidak punya banyak waktu. Jiu Jiu, Big Bang, Little Green, dan Purple Cloud bergegas. Mereka terus menggosok kepala mereka ke tubuh si Hao. Mata mereka membawa air mata. Mereka semua tahu apa yang terjadi, membuat mereka dipenuhi dengan keengganan. Kalian harus melindungi Stone Village dengan baik. Jangan terbang terlalu jauh, oke? Si Hao memperingatkan. Ketiga burung ganas itu dengan sungguh-sungguh menganggukkan kepala. Air mata keluar dari mata mereka. Tidak jauh, seekor unicorn juga berlari. Itu adalah Little White, makhluk yang berpotensi menjadi kuda surgawi. Itu sepenuhnya putih bersih, dan ada sepasang sayap di punggungnya. Itu terus berlari di sekitar si Hao sambil menangis. Matahari terbenam merah, matahari terbenam tampak seperti warna darah. Itu jelas warna yang suram. Setengah langit menjadi merah berdarah. Saat dia menyaksikan sisa-sisa matahari terbenam, desa yang dikenalnya, dan semua orang di depannya, si Hao mengulurkan tangannya dan dengan paksa meraih sesuatu keluar. Dia ingin meneriakkan kata-kata terakhirnya, tetapi dia tidak memiliki kekuatan lagi. Matanya kehilangan semangat, tidak bisa melihat apa-apa lagi. Dia menggunakan sedikit energi terakhirnya untuk mengulurkan tangannya dan melambaikan tangan. Anak. Semua orang berteriak keras. Mereka semua mengulurkan tangan untuk meraihnya. Di bawah pijaran merah tua, kehidupan si Hao padam seperti nyala api. Suaranya hilang dan matanya terpejam, membawa keengganan yang berkelanjutan saat dia menghembuskan nafas terakhirnya. Anak. Semua orang berteriak dengan kesedihan yang tak tertandingi. Mereka telah mencoba segala kemungkinan, tetapi pada akhirnya mereka masih tidak dapat menyelamatkannya. Suara tangisan, teriakan, dan gumaman terjalin menjadi satu. Malam itu, seluruh desa batu dipenuhi kesedihan. Suara tangisan jatuh tanpa henti. Pada akhirnya, mereka masih tidak berdaya dalam membalikkan langit. Hari kedua, warna-warni cahaya matahari terbit masih secerah sebelumnya. Namun, si Hao sudah menjadi benar-benar diam. Semua orang menempatkannya ke dalam peti mati, mengangkatnya ke bukit itu, menguburnya sesuai keinginannya. Sebuah kuburan muncul di sini, kuburan yang menghadap Stone Village. Di sini, dia bisa melihat desa batu, melihat penduduk desa dan selamanya bersama mereka. Film pun berakhir.